pengeluaran sebesar 9.490.500 rupiah, sehingga saldo akhir sampai dengan saat ini adalah sebesar 9.163.374 rupiah. B. Keuangan sedekah full. Saldo awal sebesar 1.547.000 rupiah. Penerimaan sedekah full dari tanggal 14 sampai dengan 20 Januari 2022 sebesar 567.000 rupiah. Konsumsi buka puasa hari Senin dan Kamis sebesar 300.000 rupiah. Pembelian perlengkapan sedekah food, kopi, gula, dan gelas sebesar 267.000 rupiah. Jumlah total 114.000 rupiah, sehingga sisa saldo sedekah food sampai dengan saat ini adalah sebesar 1.547.000 rupiah. Alhamdulillah, sebenarnya berbagai Masjid Baitur Rahman dan panitia penunjang Masjid Baitur Rahman mengucapkan banyak terima kasih. Mari kita doakan dan hadiahkan surat Al-Fatihah untuk kita semua, khususnya untuk para jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sedang mengalami musibah, agar dikuatkan keimanannya dan kesabarannya dan diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sedang sakit, agar Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua kebaikan-kebaikan kita dan dimudahkan segala urusan di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ya Al-Fatihah. Insyaallah yang akan imam pada kali ini adalah beliau Al-Ustaz Renaldi Syahputra, dan khatib kita kali ini adalah beliau Al-Ustaz Zulfikar Harun LC.MA. Alhamdulillah, beliau sudah hadir bersama kita. Mari kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan, insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Sekedar untuk mengingatkan kembali bagi jemaah yang masih ada di dalam Indonesia yang masih kosong berada di depan, yang membawa HP harap dinonaktifkan atau disesuaikan. Berhubung Masjid Baitur Rahman mengumandangkan azan hanya satu kali, dipersilakan bagi jemaah yang hendak melaksanakan sholat sunnah karena waktunya sudah masuk. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رب العالمين حمدا يوافي مزيده يا ربنا لك الحمد اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih mengizinkan kita, masih memberikan kita taufik, inayah, kekuatan sehingga kita mampu untuk melaksanakan, melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, kita kirimkan kepada baginda tercinta, Nabi yang mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan jasa beliau, kita enggak tahu apa yang kita sembah hari ini. Maka sebagai bentuk syukur, terima kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak solawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim alaihi. Terlebih lagi ini di hari Jumat disunahkan kepada beliau. Semoga dengan solawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa berbuah, akan menolong kita semuanya. Di hari tidak ada pertolongan melainkan pertolongan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasanya di hari Jumat, khatib melalui mimbar senantiasa memberikan wasiat baik kepada diri khatib, seluruh jamaah sekalian, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin sekalian, tidak ada bekal yang akan kita bawa untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi melainkan bekal takwa. Bekal yang menolong kita adalah bekal takwa. Dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal yang abadi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kunci bahwa bagi siapa yang ingin mendapatkan, memperoleh kehidupan yang bahagia, bukankah selama ini yang menjadi idaman harapan kita adalah hidup bahagia? Bahkan betapa banyak di antara kita mencari kebahagiaan itu dengan jalan yang salah, dengan jalan yang keliru. Kita menyangka bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, padahal yang kita dapatkan hanyalah kesenangan. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah kita mengembalikan fungsi kita sebagai manusia sesuai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibarat seperti sebuah motor. Motor itu sudah sesuai dengan buku panduan. Maka kalau motor yang hanya bisa dijalankan di jalan raya, di jalan aspal, maka dia akan rusak ketika kita bawa di jalan yang selain itu.
Begitu juga kita sebagai manusia. Allah sudah tetapkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan kembali kepada tujuan hakikat hidup kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an hakikat hidup kita. Tujuan hidup kita di dunia hanyalah untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka ma'asyiral muslimin, tidak ada jalan kebahagiaan yang hakiki melainkan mengembalikan fungsi kita sebagai manusia, yaitu hamba di hadapan Allah. Maka salah satu di antara ibadah yang harus kita tunaikan untuk mendapatkan atau syarat mendapatkan kebahagiaan itu adalah ibadah qalbu, ibadah hati, yaitu syukur. Karena kita sebagai manusia, di antara tabiat kita manusia sering lupa, sering lalai. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya orang-orang khususlah yang bisa dalam bentuk syukur kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu ibadah yang hanya dilakukan atau hanya di antaranya para nabi dan rasul, para kekasih-kekasih Allah dan orang-orang yang semisal mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, memerintahkan kepada Nabi Daud alaihissalam, wa'malu ala Dauda syukra. Beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk wujud syukur kepadaku. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur dikategorikan sebagai ibadah karena di dalam syukur itu ada syarat ubudiyah, syarat penghambaan seorang hamba di hadapan Allah. Itu ada pengakuan kita sebagai seorang hamba bahwa nikmat yang kita peroleh, apa yang kita rasakan, itu semuanya dikembalikan kepada Allah, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil jeripaya kita, walaupun secara kasat mata itu melalui hasil jeripaya kita, hasil usaha kita, iya, tapi sebagai bentuk adab kita kepada Allah, syarat ubudiyah sebagai seorang hamba, kita mengakui, kita mengembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi hamba yang hakiki. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Maka jamaah, kalau kita bersyukur kepada Allah, kita tidak akan rugi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada nikmat Allah, akan mendapatkan begitu banyak kerugian. Minimal dia akan mendapatkan beberapa kerugian. Di antaranya pertama, Allah akan mencabut nikmat. Dan yang paling pedih jamaah sekalian, Allah akan mengazab kita dikarenakan kufur nikmat kepadanya. Makanya Allah Subhanahu Al-Quran, la in syakartum la azidannakum inna azabi lasyadid. Jika syukur kepadaku atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka akan kutambahkan nikmat. Dan barang siapa yang kufur, yang ingkar terhadap nikmatku, sungguh kata Allah, azabku sangat pedih. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur terhadap nikmat Allah kalau nikmat yang sedikit tak apa? Maka nikmat Allah kepada kita adalah bersyukur yang sedikit itu. Maka Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak lagi. Makanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah syarat kita.
terkhusus ya ketika Allah Subhanahu wa taala nikmat. Sebab dengan bersyukur Allah akan pertama mengekalkan nikmat itu kepada kita dan Allah akan menambah ya dengan nikmat yang lain. Jadi sebenarnya dengan bersyukur hadirin sekalian, setidaknya kita akan mendapatkan dua perkara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Yang pertama, kata Imam Ghazali, dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kita. Allah akan mendawamkan, mengekalkan nikmat itu. Dan yang kedua, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan dengan nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin, jika melihat betapa pentingnya syukur ini dalam kehidupan kita, terus apa yang dimaksud dengan syukur itu? Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ulama kita terhadap definisi daripada syukur, ada yang paling menarik di antara statement Imam Ibnu Ajibah yang menurut saya ini definisi yang paling bagus terhadap syukur. Apa kata beliau definisi terhadap syukur? Berkata beliau di salah satu makalah beliau yang sangat masyhur, syukur itu adalah huwa farhul qalbi bihusulin ni'mati. Syukur itu adalah rasa senang yang datang dari hati ketika kita mendapatkan nikmat. Ma'asarfil jawarih fi ta'atil mun'im. Yang dengan bersamaan dengan itu kita berusaha semakin anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah. Ada wal i'tirafu bin wajhil, mengakui bahwa semua apa yang kita dapatkan, semua apa yang kita peroleh berupa nikmat itu, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita sadari betapa baiknya Allah kepada kita, Allah sangat baik kepada kita hadirin sekalian. Allah masih memberikan kita nikmat, padahal kita membalas kenikmatan Allah dengan pengkhianatan. Kalau kita bandingkan dengan kita manusia, jika kita berbuat baik kepada orang, kemudian orang mengkhianati kebaikan yang kita berikan kepada dia, pasti kita akan benci kepada orang itu. Namun Allah tidak seperti itu hadirin sekalian. Allah masih baik kepada kita. Buktinya setiap kali kita maksiat kepada Allah, Allah masih menutupi semua aib-aib kita. Ini membuktikan betapa baiknya Allah kepada kita. Allah bahkan masih memberikan kita nikmat di saat kita masih lalai bermaksiat kepadanya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa nikmat yang patut untuk kita syukuri bersama sebagai seorang hamba. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, setidaknya ada 3 nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat dunia. Nikmat dunia ini berupa harta yang halal, kesehatan, kekuatan fisik, harta, tahta, jabatan, dan semua bentuk duniawi yang lain yang menguntungkan kita secara duniawi. Maka wajib untuk kita syukuri. Walaupun hari ini kita menjadikan kenikmatan dunia sebagai standar kemuliaan kita, kita selalu menjadikan tolak ukur kita mulia dengan kenikmatan dunia. Padahal hadirin sekalian, kenikmatan dunia ini menurut para ulama kita, kenikmatan yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memilih. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, baik kepada yang muslim maupun kepada yang non muslim, baik yang beriman kepadanya maupun yang tidak beriman, sebagai bentuk rahmahnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Maka Allah tidak pilih kasih, Allah berikan kepada siapapun. Namun walau demikian hadirin sekalian, wajib untuk kita syukuri, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Nikmat yang kedua yang lebih tinggi daripada nikmat yang pertama tadi, yang Allah berikan khusus
kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat akhirat. Nikmat ini sedikit lebih khusus, karena nikmat ini hanya Allah berikan kepada mereka yang beriman kepadanya. Nikmat ini berupa pahala, fadilah, keutamaan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Quran bahwa nikmat ini hanya Allah berikan khusus kepada hamba-hamba yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi Allah lebih cinta kepada kalian berupa keimanan, dan Allah menghiasi di dalam kalbu hati orang-orang yang beriman kepadanya. Dan Allah sangat tidak suka, Allah membenci kekufuran, kefasikan, ya, dan kemaksiatan. Maka orang-orang yang Allah berikan nikmat keimanan, orang-orang yang Allah berikan nikmat pahala adalah orang-orang khusus. Hanya Allah berikan kepada mereka yang beriman kepada Allah. Mereka itulah, kata Allah, ulaika humur rasyidun. Mereka itulah hamba-hambaku yang mendapat petunjuk. Dan yang paling tinggi, nikmat yang terakhir yang hanya Allah berikan kepada hamba yang lebih khusus, Rasul, dan kepada kekasih-kekasih Allah. Apa itu? Yaitu adalah nikmat diniyah. Apa itu nikmat diniyah? Adalah nikmat berupa ma'rifat, kenal seorang hamba kepada Allah. Dia bisa beribadah kepada Allah. Jangan sangka hadirin sekalian, bahwa ketika kita bisa melakukan ibadah, ketika kita bisa menjalankan perintah Allah, itu semua atas usaha kita. Tidak. Tapi itu semua atas dasar taufik dari Allah. Betapa banyak orang yang kuat secara fisik. Betapa banyak hamba Allah yang bergelimang harta. Tetapi berat bagi mereka untuk melakukan ibadah kepada Allah. Berat mereka untuk mengeluarkan harta. Ini membuktikan, hadirin sekalian, nikmat diniyah, nikmat yang terakhir ini, nikmat yang paling tinggi yang hanya Allah berikan kepada hamba yang lebih khusus, yaitu hamba-hamba yang Allah cintai, para nabi dan rasul, dan kepada kekasih-kekasihnya. Maka hadirin sekalian, bersyukurlah kepada Allah ketika kita mampu beribadah kepada Allah. Jangan kita sombong dengan ibadah itu, karena yang memberikan kita kekuatan, yang membuat kita bisa ibadah kepada Allah adalah Allah. Maka cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pun dengan 3. Tadi kita sudah jelaskan bahwa 3 perkara atau 3 nikmat yang wajib kita syukuri. 3 hal ini atau tata cara kita bersyukur kepada Allah dengan 3 juga. Yang pertama bil lisan, dengan lisan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, baik itu nikmat dunia, nikmat akhirat, lebih-lebih nikmat diniyah, maka sebagai seorang hamba wajib kita bersyukur minimal bil lisan, dengan lisan. Caranya seperti apa? Mendawamkan, merutinkan alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, jika kita mampu, sebagaimana seorang hamba, manusia itu senang jika pemberiannya disebut-sebut oleh orang, maka Allah juga walillahil matsalul a'la. Allah lebih senang ketimbang hambanya ketika nikmatnya disebut oleh hambanya. Maka cara kita bersyukur ketika Allah berikan kita nikmat, selain kita mengucapkan alhamdulillah, adalah dengan tahaddus bin ni'mah. Kita menceritakan kepada orang lain nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan catatan, tidak menceritakan nikmat kepada orang hasad dan memperhatikan kondisi hati kita. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai dalih-dalih tahaddus bin nikmat ternyata kita ingin pamer.
Yang kedua, bersyukur dengan arkan. Maksudnya apa? Bersyukur dengan perbuatan. Dan ini syukurnya, kalau tadi syukurnya orang-orang awam. Yang kedua adalah syukurnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Para nabi dan rasul, mereka mengekspresikan bentuk syukur mereka dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "I'malu ala Dauda syukra." Beramallah kalian wahai keturunan Nabi Daud sebagai bentuk syukur. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna syukurnya kepada Allah. Siapa beliau? Orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Tapi ibunda Aisyah, ibah melihat Rasulullah SAW di atas sajadahnya menunaikan sholat tahajud. Tidak ada ibadah seorang hamba yang bisa melampaui ibadahnya Rasulullah SAW. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Padahal dosa-dosa beliau sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah ibah kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih bersungguh-sungguh dalam ibadahmu? Padahal Allah sudah menjamin engkau surga." Apa jawab Rasulullah? "Wahai istriku, afala akunu abadan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah?" Dan yang terakhir, bentuk syukur kita, dan ini bentuk syukur yang paling tinggi, adalah bentuk syukur dengan qalbu, dengan hati. Yaitu kita meyakini, memandang semua yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun melalui wasilah sesama hamba, sesama makhluk, tetapi kita memandang semuanya itu adalah milik Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tanpa mengurangi rasa terima kasih kita kepada hamba tersebut yang Allah titipkan nikmat. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kesimpulannya, maka dari itu mari sama-sama, mari kita jadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tiada tara yang Allah anugerahkan dalam hidup kita. Dari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, baik dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, lebih-lebih dengan qalbu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه واتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الدعاء: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب والفوز بالجنة ونجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم نعمه وزدكم يزد ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. La ilaha illallah. Mohon luruskan shafnya. يوم الدين